Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukurillah, ala ni'matillah, la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Selamat pagi anak-anakku semuanya. Untuk materi hari ini yakni tentang menyayangi anak yatim. Sebelum pelajaran dimulai, mari kita berdoa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin ya rabbal alamin. Anak-anak semuanya, inilah peta konsep dalam kasih sayang kepada anak yatim. Yang pertama, membaca surat Al-Ma'un, kemudian menulis surat Al-Ma'un, mengartikan surat Al-Ma'un, pesan pokok surat Al-Ma'un, dan menghafalkan surat Al-Ma'un. Tujuan pembelajaran dalam kasih sayang kepada anak yatim, yang pertama, melafalkan dan mengartikan surat Al-Ma'un dengan benar. Menerapkan hukum bacaan mim sukun dalam surat Al-Ma'un. 3. Menjelaskan makna isi pokok surat Al-Ma'un dengan benar. Yang keempat, merancang bentuk bantuan sebagai bentuk bukti menyayangi anak yatim. Mari kita bersama-sama baca surat Al-Ma'un dengan harapan anak-anak bisa baca surat Al-Ma'un dengan benar serta menggunakan ilmu tajwid. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ara'aital ladzi yukadzibu bid-din, fadzalikal ladzi yad'ul yatim ولا يحض على طعام المسكين فويل للمصلين الذين هم عن صلاتهم ساهون الذين هم يراءون ويمنعون الماعون. Artinya, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Maka itulah orang yang menghardik anak yatim dan tidak mendorong memberi makan orang miskin. Maka celakalah orang yang sholat, yaitu orang-orang yang lalai terhadap sholatnya, yang berbuat riya dan enggan memberi bantuan. Itulah melafalkan surat Al-Ma'un dan mengartikan surat Al-Ma'un. Anak-anak diharapkan bisa melafalkan serta menghafalkan surat Al-Ma'un dengan baik dan benar, serta bisa menghafalkan arti dari surat Al-Ma'un. Selanjutnya, hukum bacaan mim sukun. Ada 3 macam. Yang pertama yaitu ikhfa syafawi. Yang kedua idgham mutamatsilain atau idgham mimi. Yang ketiga idhar syafawi. Idhar syafawi
Apabila ada mim sukun bertemu dengan ba, maka cara membacanya yaitu dengan suara samar antara suara mim dan ba pada bibir. Contohnya, wa may ya'tasim billah wa ma hum bi kharijin. Itulah contoh bacaan ikhfa syafawi. Yang kedua, idgham mutamasilain atau idgham mimi. Artinya sama, baik sifat dan makhrajnya. Apabila ada mim sukun bertemu dengan mim, maka cara membacanya yaitu dengan berdengung dan ditahan 2 harokat. Contohnya, wa in kuntum marda fi qulubihim marad. Itulah contoh bacaan idgham mutamasilain atau idgham mimi. Yang ketiga, idhar syafawi. Idhar syafawi artinya jelas. Maaf, idhar artinya jelas, syafawi artinya bibir. Dibaca idhar syafawi apabila ada mim sukun bertemu dengan huruf selain mim dan ba, maka dibaca idhar syafawi. Contohnya, am ja'alu la'allakum tattaqun fi amwalihim haqqa ka'amsali. Itulah contoh hukum mim sukun. Selanjutnya isi kandungan surat Al-Ma'un. Ayat pertama, tahukah kamu orang yang mendustakan agama? Isi kandungannya, ayat ini menggambarkan orang yang mendustakan agama, yakni mereka yang tidak mengamalkan ajaran agama dengan tulus dan benar. Mereka hanya mengaku sebagai umat beragama tetapi tidak menerapkan ajaran agama dalam kehidupan nyata, khususnya dalam hal kebajikan sosial. Ayat kedua, isi kandungan surat Al-Ma'unnya, orang yang mendustakan agama akan cenderung berlaku zalim terhadap anak yatim, tidak memberikan perhatian dan kasih sayang kepada mereka. Ini merupakan salah satu tanda ketidakikhlasan dalam beragama. Ayat ketiga, mereka yang tidak beragama dengan benar juga enggan untuk memberi makan orang miskin. Padahal ini adalah salah satu kewajiban dalam agama, yaitu membantu mereka yang membutuhkan. Yang keempat, ayat ini mengkritik orang yang rajin beribadah atau sholat, tetapi sholatnya tidak disertai dengan keikhlasan dan perbuatan baik lainnya. Mereka hanya sekadar melakukan ritual ibadah tanpa mengikuti ajaran agama secara rutin. Kelima, orang yang dimaksud dalam ayat ini adalah mereka yang tidak sungguh-sungguh dalam melakukan sholat atau sholatnya hanya dilakukan dengan malas dan sekedar rutinitas. Yang keenam, mereka yang beribadah atau melakukan amal kebaikan hanya untuk pamer, bukan karena ikhlas ingin mendapatkan pahala. Yang ketujuh, orang-orang ini juga enggan memberikan bantuan kepada orang lain, terutama yang membutuhkan, meskipun mereka mampu untuk membantu. Anak-anak semuanya, itulah isi kandungan
surat Al-Maun. Selanjutnya, apa yang harus kita lakukan kepada anak yatim? Ingat, yang pertama kita harus menyayangi dengan tulus. Yang kedua, memberikan kebutuhan pokok. Yang ketiga, mengasuh dan membimbing. Yang keempat, menganggap anak yatim sebagai saudara. Dan yang kelima, memuliakan anak yatim dengan tidak menghardiknya. Itulah yang harus kita lakukan kepada anak yatim. Selanjutnya, anak-anak semuanya, apa pesan yang terkandung dalam surat Al-Maun? Kita lihat gambar 1 dan 2. Yang pertama, pentingnya keikhlasan dalam memberi. Yang kedua, kepedulian terhadap anak yatim. Alhamdulillahirabbil alamin. Anak-anak semuanya, itulah materi tentang menyayangi anak yatim. Mari materi ini kita tutup dengan bacaan hamdalah, dengan harapan mudah-mudahan ilmu yang kita pelajari pada pagi hari ini mendapatkan ilmu yang bermanfaat dan barokah. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.